Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri beserta Pak Sekjen, seluruh jajaran Kementerian PKP, hadirin yang berbahagia. Pertama saya apresiasi dan salut juga dengan semangat Pak Menteri yang tentunya kita ambil positif bahwa semangatnya untuk membantu ketersediaan rumah bagi warga Indonesia. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mentelaah dan merenungi Undang-Undang Dasar yang menjadi payung bagi kebijakan-kebijakan kita. Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya kira ini bisa menjadi sebuah landasan dari program kita, contohnya bagaimana negara menyediakan rumah, memfasilitasi rumah untuk warga negara Republik Indonesia. Pak Menteri, dulu kementerian ini merupakan dirjen di Kementerian PUPR dan sekarang berdiri sendiri Kementerian Perumahan. Tentu harapannya anggarannya akan lebih besar, penataannya akan lebih baik, dan serapannya terbantunya masyarakat yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak itu bisa lebih terbantu. Di tahun terakhir kalau tidak salah, ada polarisasi yang dibuat di Dirjen Perumahan itu ada BSPS untuk warga miskin yang berpenghasilan rendah, ada BSPS untuk miskin ekstrim. Nah itu. Karena di lapangan kami menemukan bahwasanya kalau hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan swadayanya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan swadayanya? Nah, saya sebetulnya waktu rapat pada periode lalu saya apresiasi ini, karena memang ada masyarakat itu, masyarakat miskin, jangankan untuk memberikan swadaya untuk pembangunan rumahnya yang tidak layak menjadi layak, untuk makan saja mereka susah. Saya ingin sampaikan Pak Menteri, pertama, kalau kita merujuk kepada pasal 34 ayat 1 itu memang sebetulnya ada tipologi masyarakat kita yang tidak mampu. Pertama fakir, yang kedua miskin. Nah, kalau saya katakan fakir ini adalah orang yang miskin yang tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak punya penghasilan. Miskin yang cacat. Kalau bisa, Pak Menteri, ada kriteria bahwasanya warga miskin yang cacat semuanya harus mendapatkan rumah dengan pola bantuankah BSPS atau BSPS khusus. Yang kedua misalnya adalah miskin yang tua renta. Saya menemukan, saya kebetulan saya pernah memberikan rumah kepada warga yang umurnya 80 tahun. Rumahnya tidak layak, anak-anaknya tidak ada, penghasilannya tidak ada. Di rumah selama 80 tahun itu dia tidak punya WC. Buang air besarnya itu harus di tanah digali. Itu kita dapat program itu, dia dapat program BSPS dan swadayanya itu saya minta warga iuran, saya pun ikut iuran. Dan alhamdulillah sekarang rumahnya layak, cukup, bagus, dapat WC lagi. Nah, maksud saya ada warga miskin itu yang mereka tidak bisa diharapkan berubah nasibnya. Maka tidak ada penghasilannya. Dia miskin, dia cacat. Dia miskin, dia tua renta. Dia miskin, dia sakit kronis, Pak. Kanker, tumor. Banyak kita temukan di media sosial. Nih, mumpung ini adalah awal periode, Pak. Kalau tadi kita membahas sedikit, menyinggung tentang peta jalan.
harus ada perbaikan dalam sistem bagaimana kita menyediakan perumahan bagi warga. Tentu kita ambil dulu yang paling parah. Siapa yang paling parah itu? Kalau dulu ada istilahnya miskin ekstrim, kalau di undang-undang dasar kita ada istilahnya itu fakir. Saya katakan yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang miskin yang tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak punya penghasilan. Kriterianya miskin cacat, miskin tua renta, miskin sakit menaun. Mereka ini tidak bisa kita harapkan mereka memberikan swadayanya. Yang kedua, Pak Menteri, ini terus terang luar biasa. Saya katakan program BSPS ini luar biasa. Di daerah saya, di daerah pesisir yang hanya memiliki rumah dari kayu, pelepah kayu pinang, batang pinang, itu dapat program ini luar biasa, Pak. Memang tidak bisa dibangun beton, karena di sana pasir tidak ada, batu tidak ada, sehingga dibangun kayu. Tapi dengan angka 20 juta itu sangat terbantu sekali. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak Menteri, sebelum saya duduk di Komisi 5 tahun 2019, itu saya dapat laporan. Dulu nilainya 17,5, 17.500.000. Itu yang sampai, ini ada oknum Pak Menteri, dulu ya, itu yang sampai ke masyarakat miskin itu hanya 9 juta. Nah, ketika saya kemarin ada di Komisi 5, saya kawal betul itu. Saya kawal betul. Jadi tidak ada istilahnya penjualan dan segala macam. Alhamdulillah dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang sepakat ada miss ya. Silakan saja data. Kalau selama ini, saya berharap ini kan dirjen baru nih. Lihat yang dinas kriteria yang sekarang. Laksanakan kalau memang itu baik. Kalau ada ketimpangan itu tolong diperbaiki bersama-sama kita, Pak. Karena begini, Pak, betul juga kalau data BSPS, fakta di lapangan itu berbeda dengan kondisi lapangan, Pak. Makanya kalau waktu COVID kemarin, kalau mengharapkan data BPS saja, ini kacau. Banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BLT, Pak. Maka kita di Kementerian Desa mengusulkan agar dana desa bisa menutup data-data yang tidak masuk BPS, Pak. Maka ada namanya BLT dana desa kan. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, itu faktanya. Nah, kami ingin menyerap bahwa kita bantu. Kalau masyarakat ini tidak layak, yang selama ini kita lakukan itu, kita kumpulkan data, nanti ada tim verifikasi dari balai, dan kalau memang mereka tidak layak, tercoret, Pak. Dan kami, anggota Dewan, tidak pernah memaksakan kehendak. Ini harus masuk, ini tim saya atau apa saya, nggak pernah kita lakukan. Kalau itu dilakukan oleh anggota Dewan, itu bisa disalahkan. Tetapi data yang diberikan oleh anggota Dewan ini bahagian dari pertanggungjawaban kami kepada konstituen kami, itu silakan dikaji, silakan diverifikasi, Pak. Kemudian, Pak, bisa dipersingkat, Pak? Ya, terakhir, Pak Menteri, saya sama seperti teman-teman tadi, program mudah-mudahan ya dengan adanya kementerian baru ini yang berasal dari Dirjen Perumahan, program yang dulu pernah terjanjikan oleh Dirjen Perumahan itu, yaitu Rusunawa bagi pondok pesantren, dan ini sangat, karena beberapa pondok pesantren itu, Pak, memang mereka menampung warga-warga anak yatim dan fakir miskin. Dan mereka itu butuh yang namanya Rusunawa. Ada 2 Rusunawa yang sudah masuk dalam daftar, bahkan ingin ditenderkan, tapi tidak jadi, gagal di 2024. Ya, 2025 ini tidak muncul. Kalau bisa muncul nih, Pak, sangat berterima kasih sekali karena sedang ditunggu oleh warga kami di Riau. Dan Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita maklumi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.